Pada masa Orde Baru, militer bukan hanya alat pertahanan negara, melainkan juga aktor utama dalam pemerintahan dan kehidupan sipil. Fenomena ini dikenal sebagai dui fungsi ABRI. Lewat dui fungsi ini, tentara diberi peran ganda, menjaga keamanan dan ikut menentukan arah politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Di atas kertas, dui fungsi mungkin tampak strategis. Namun, realitasnya menghadirkan represi, ketakutan, dan tragedi. Salah satu manifestasi paling kelam dari dui fungsi ini adalah tragedi Tanjung Priok 1984. Latar belakang, ketegangan di Tanjung Priok. Ketegangan bermula dari tindakan aparat yang mencopot pamflet dakwah di Masjid As-Sa'adah, Tanjung Priok, dan melecehkan simbol-simbol keagamaan. Tindakan ini memicu kemarahan umat Islam setempat. Dalam suasana di mana kebebasan berpendapat dan beragama dikekang, protes masyarakat terhadap aparat tidak hanya soal agama, tapi juga ekspresi kekecewaan terhadap rezim Orde Baru yang otoriter. Pada tanggal 12 September 1984, ribuan warga melakukan aksi damai menuntut keadilan. Mereka berbaris menuju markas Kodim 0502, Jakarta Utara. Aksi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat seperti Haji Fachruddin, Haji Muhammad Syarif, dan beberapa ustaz karismatik di Tanjung Priok. Sebelumnya, ketegangan semakin meningkat setelah pada 10 September 1984, aparat Satuan Intel Kodim 0502 Perjawa Utara dipimpin oleh Letnan II Dwi Purwanto masuk ke Masjid As-Sa'adah dan mencopot pamflet serta menginjak-injak sajadah dan Al-Quran. Insiden ini memantik amarah umat Islam yang memandang tindakan itu sebagai pelecehan agama. Masjid As-Sa'adah sendiri dikenal sebagai pusat kegiatan dakwah dan pendidikan agama bagi warga sekitar Tanjung Priok, khususnya di kawasan Koja. Dakwah yang dilakukan di sana sering mengkritisi ketidakadilan sosial dan politik Orde Baru, situasi politik dan reaksi awal. Pada masa itu, rezim Soeharto tengah berupaya menekan berbagai gerakan Islam yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik. Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan yang mengekang organisasi Islam, termasuk melalui pembubaran sejumlah organisasi dan pembatasan aktivitas dakwah. Ketegangan ini diperparah dengan kehadiran militer di berbagai ruang sipil, seperti lembaga pemerintahan, kampus, dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, media massa yang berada di bawah kendali Departemen Penerangan membatasi pemberitaan tentang insiden ini. TVRI, sebagai satu-satunya stasiun televisi nasional saat itu, hanya menyiarkan versi resmi pemerintah yang menyebut adanya provokator dalam kerusuhan tersebut. Tindakan represif militer sebagai alat kekuasaan tindakan aparat dalam tragedi ini mencerminkan wajah dui fungsi ABRI yang nyata. Militer berperan aktif menjaga stabilitas kekuasaan, bukan melindungi rakyat. Alih-alih menyelesaikan konflik secara persuasif, militer menggunakan pendekatan kekerasan ekstrim. Pada pukul 10 malam, 12 September 1984, ribuan jamaah yang berjalan kaki mulai ditembaki oleh pasukan dari Yonif 320, 8 Kostrad yang dipimpin oleh Mayor INF Sutrisno Maskun. Mereka melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa tanpa peringatan yang memadai. Saksi mata menyebutkan bahwa massa yang sebagian besar terdiri dari warga sipil tak bersenjata ditembak dari jarak dekat. Tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga remaja dan lansia menjadi korban tembakan tersebut. Beberapa korban bahkan jatuh di jalanan sekitar jalan Yos Sudarso dan kawasan pelabuhan. Selain tembakan senjata api, aparat juga menggunakan pentungan dan menangkapi warga secara brutal di sepanjang jalur demonstrasi.
Penahanan tanpa surat perintah dan penyiksaan terjadi di Kodim 0502/JU dan Kodam Jaya. Korban luka-luka dibawa ke RS Koja dan RSUD Cipto Mangunkusumo. Namun banyak yang tidak tercatat secara resmi karena keluarga takut mengakui bahwa mereka adalah bagian dari aksi unjuk rasa. Berdasarkan berbagai sumber independen seperti Komnas HAM dan LSM Kontras, jumlah korban tewas diperkirakan mencapai ratusan jiwa, jauh lebih besar dari data resmi pemerintah yang menyebut 18 orang. Banyak korban tidak mendapatkan proses hukum yang adil, beberapa bahkan dikuburkan tanpa identitas jelas. Penangkapan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap warga setempat berlangsung pasca tragedi. Tragedi ini memicu kecaman dari beberapa kalangan organisasi Islam seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI. Namun pemerintah menekan agar pernyataan mereka tidak meluas ke publik. Beberapa organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Asia Watch juga menyoroti insiden ini sebagai pelanggaran HAM berat. Namun karena kuatnya dukungan negara barat terhadap rezim Orde Baru yang anti-komunis, tekanan internasional bersifat terbatas. Sidang peradilan HAM ad hoc yang digelar tahun 2003 sampai 2004 pun dikritik publik karena hanya menyasar beberapa perwira menengah dan tidak menyentuh pejabat tinggi militer yang turut berperan dalam operasi. Bahkan, dari segi putusan, mayoritas terdakwa dinyatakan bebas oleh pengadilan. Tragedi ini juga mengukuhkan bahwa dui fungsi ABRI memberi ruang impunitas bagi militer, sehingga aparat merasa leluasa menggunakan kekerasan demi menjaga stabilitas. Relevansi kini, ancaman kembalinya dui fungsi. Di tengah pembahasan revisi UU TNI yang berpotensi membuka kembali ruang bagi militer aktif mengisi jabatan sipil dan terlibat dalam urusan dalam negeri, bayang-bayang dui fungsi ABRI kembali menghantui. Tragedi Tanjung Priok adalah pengingat bahwa ketika militer masuk ke ranah sipil tanpa kontrol, kekerasan bisa menjadi kebijakan. Kita hidup dalam era di mana trauma masa lalu belum sepenuhnya pulih. Diskursus soal militerisme dalam politik sipil Indonesia menjadi penting agar sejarah kelam ini tidak terulang. Demokrasi sejatinya hanya dapat hidup jika supremasi sipil ditegakkan. Tragedi Tanjung Priok bukan hanya soal luka sejarah, tetapi juga peringatan keras agar kekuasaan militer tidak kembali mendominasi kehidupan rakyat sipil. Ini adalah narasi tentang mereka yang tertindas oleh sistem yang menempatkan kekuasaan di atas kemanusiaan. Kini, bangsa Indonesia dihadapkan pada pertaruhan besar. Apakah akan mengizinkan sejarah kelam ini terulang, atau berdiri tegak mempertahankan demokrasi yang berkeadilan? Tanjung Priok adalah suara bisu dari masa lalu yang terus mengetuk nurani bangsa hingga hari ini. Jika revisi kali ini benar-benar ditujukan untuk memperbaiki profesionalisme militer dan memperkuat pertahanan negara, maka kita sebagai rakyat wajib mendukung. Namun, jika revisi ini membuka jalan bagi kebangkitan dui fungsi ABRI yang pernah mencederai demokrasi dan hak asasi manusia, maka kita harus bersiap waspada dan mengawalnya dengan penuh kesadaran sejarah.